Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Riko Fernanda Iristiawan dengan NIM 22882066169, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran SD dengan dosen pengampu Bapak Nurul Mutakin MPD. Video ini akan membahas bagaimana memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, dan menyusun alur tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Maka dari itu, simak videonya sampai selesai. Yang pertama, di sini ada memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan, yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Selanjutnya di sini ada 4 langkah memahami capaian pembelajaran. Yang pertama, memahami rasional. Yang kedua, memahami tujuan mata pelajaran. Yang ketiga, mempelajari karakteristik. Dan yang keempat, mempelajari capaian per fase. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran atau CP. Yang pertama, mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Dan yang kedua, mengelompokkan hasil identifikasi. Selanjutnya, mari berlatih menggunakan metode merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada elemen capaian pembelajaran. Jenjang sekolah dasar, mata pelajaran bahasa Indonesia, elemen membaca dan memirsa. Peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dipirsa. Peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenalinya sehari-hari dengan fasih. Peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang dipirsa tentang diri dan lingkungan, narasi imajinatif, dan puisi anak. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi. Di sini keterangannya: kompetensi, kemampuan, sikap, keterampilan, dan ruang lingkup materi. Di sini kalimat CP ialah peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dipirsa. Peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenalinya sehari-hari dengan fasih. Peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang dipirsa tentang diri dan lingkungan, narasi imajinatif, dan puisi anak. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi. Di sini juga terdapat kompetensi. Yang pertama, bersikap menjadi pembaca dan pemirsa. Yang kedua, menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca. Yang ketiga, mampu memahami informasi. Yang keempat, mampu memaknai kosakata baru dari teks. Dan yang kelima, mampu memaknai tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi. Ruang lingkup materinya, yang pertama, sehari-hari. Yang kedua, tentang diri dan lingkungan. Yang ketiga, narasi imajinatif. Dan yang keempat, puisi anak. Di sini juga tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kelas 1, peserta didik fasih menemukan kosakata terkait diri dari bacaan pendek. Dan yang untuk kelas 2, peserta didik memahami informasi yang terkait tentang diri dari sebuah bacaan pendek. Yang ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran. Langkah pertama, perlunya kolaborasi antar pendidik yang mengajar dalam fase yang sama. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Untuk menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A, maka guru kelas 1 dan kelas 2 perlu duduk bersama untuk diadakannya diskusi dan berkolaborasi. Langkah kedua, menyusun tujuan pembelajaran secara logis dan runtun dari kompetensi yang di tingkat fondasi ke kompetensi yang lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan mata pelajaran, pemaparan materi dapat dimulai dari materi yang lebih mudah dan sederhana terlebih dahulu, baru kemudian ke materi yang lebih sulit dan kompleks. Langkah ketiga, berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Sebagai contoh, tujuan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi 120 menit, keterampilan 480 menit, dan sikap 120 menit.
Kesimpulan dari pembahasan kali ini ialah, dengan demikian alur tujuan pembelajaran adalah suatu perencanaan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kompetensi, konten, dan variasi keterampilan berpikir. Selesai sudah bagaimana cara memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, dan menyusun alur tujuan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih.